alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng baik pusat Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang pada malam hari ini sedianya mengisi memberikan mau'izah kepada kita semuanya. Namun karena ada hal lain yang perlu beliau laksanakan, maka beliau berkirim salam kepada Bapak Ibu para hadirin semua di sini, sekaligus mendoakan keberkahan untuk seluruh yang hadir pada malam hari ini, khususnya dan umumnya untuk masyarakat warga Lampung seluruhnya, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng 12, terima kasih, yaitu Romo Kiai Haji Wahyudin Thohir. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan keluasan rizki keberkahan keluarga, dan juga keberkahan ilmu, yang akhirnya keberkahan itu bisa meluber kepada kita semuanya. Dan juga tak lupa kepada Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang Barat ya, dan segenap jajarannya, dan juga kepada rombongan atau perwakilan dari Pesantren Tebu Ireng Pusat. Di sini ada Kiai Haji Abdul Mughni dan juga Kiai Haji Lukman Hakim, dan juga para sesepuh warga Tulang Bawang Barat nih. Dan juga ada di sini Bang Magid, Bang Daus Mini, sama-sama mini dengan saya. Cuman kalau saya ini entah mini market atau kerta mini. Ya, baik, pada kesempatan yang mulia ini seluruh santri Darus Salihin Tebu Ireng 12 Lampung yang pada malam hari ini di wisuda, ya, ada wisuda Alfiyah, wisuda Amsilati, dan juga para wali santri serta para hadirin semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji pesan-pesan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kepada para santrinya yang hingga hari ini masih bisa kita dengar, masih bisa kita baca dari karya-karyanya. Ini satu motivasi penting. Jadi sebagiannya sudah disampaikan oleh Gus Mughni terkait dengan pesan beliau untuk para santrinya. Para santrinya didoakan husnul khatimah oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mau tak tidak kita ini didoakan husnul khatimah? Tentu ya. Insya Allah kita semua ini nanti sama-sama mengikuti tuntunan beliau, dan oleh karena itu kita semua berharap nantinya kita juga dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah nanti, bersama para anbiya wassalihin wasyuhada dan seluruh santri-santri Darus Salihin ini insya Allah. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau meninggalkan banyak sekali karya yang dengan itu manfaatnya jelas. Ini menjadi jariah dan ini menjadi teladan untuk kita semuanya. Para santri ini, adik-adik ya, sudah menghafal jadi Alfiyah, menghafal Amsilati, dan juga belajar segenap ilmu di pesantren yang penuh barakah ini. Ini perlu kita meneladani apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau punya karya, mulai dari karya tulis,
hingga karya-karya yang lain. Karya-karya yang paling besar tinggalan beliau salah satunya tentu ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu juga karya. Kemudian ada karya beliau lagi yang berupa lembaga, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Muni, ya, tidak kurang dari 15 cabang. Alhamdulillah hari ini tersebar di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Lampung ini. Dan juga satu lagi yaitu karya tulis yang berupa kitab-kitab yang sangat banyak yang sampai hari ini bisa kita pelajari. Nah, salah satu karya beliau yang saya yakin di sini juga dipelajari oleh adik-adik santri Tebu Ireng 12 ini adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adabnya orang yang berilmu dan juga adabnya orang-orang yang belajar, ya, sedang mencari ilmu. Ini Hadratus Syekh menawarkan satu adab yang lengkap, yang utuh, dan itu berbeda dari umumnya kitab-kitab adab yang kita kaji di pesantren. Biasanya selain kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kita kenal atau ngaji kitab yang judulnya Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji, yaitu terkait dengan adabnya atau tata caranya orang belajar. Tapi di sana tidak disebutkan bagaimana kalau sudah memperoleh ilmu, bagaimana kalau mengajarkan ilmu. Di sana tidak dijelaskan secara detail dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Maka Hadratus Syekh di sini menawarkan atau mengajarkan kepada kita adab yang utuh, mulai dari saat kita belajar sampai nanti saat kita sudah mendapatkan ilmu. Dan itu kuncinya, kata beliau, hanya satu, baik yang belajar atau yang mengajar sama-sama harus beradab. Kalau nggak beradab namanya biadab. Kalau nggak beradab berarti namanya biadab. Maka ada salah satu kutipan, ya, nazam yang kami pernah diijazahi oleh guru kami, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, santrinya Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali ini menantunya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di sana ada bait nazam yang bunyinya seperti ini: wal ilmu la yuhsalu illa bil adab. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh tanpa adab. Ilmu tidak akan bisa diperoleh tanpa adab. Nah, makanya kemudian kenapa kita ini di pesantren selalu diajari yang namanya adab, karena itu kuncinya. Ilmu itu luas sekali, pesantren ini pintunya. Maka kalau pintu itu tertutup, tidak dibuka, maka bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas itu? Nah, makanya kemudian supaya bisa membuka pintunya tadi, kita butuh yang namanya adab, sehingga belajar di pesantren itu selalu identik dengan yang namanya adab. Makanya adik-adik ini, ya Bapak Ibu, ya, sudah benar Bapak Ibu semuanya menyerahkan pendidikan putra putrinya di pesantren, karena di situ insya Allah putra putri panjenengan semuanya, putra putri Bapak Ibu, dididik dengan adab yang menjadi kuncinya ilmu, yang membuat ilmu itu menjadi manfaat, membuat ilmu itu nanti menjadi barokah, dan pasti tidak akan menyesal sampai nanti ketika kita semua sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak-anak kita anak-anak yang beradab, anak-anak yang tahu adab kepada orang tuanya, kepada gurunya, sehingga meskipun orang tuanya sudah tidak lagi berada di alam dunia ini, bagi anak-anak orang tuanya tetap hidup. Makanya kemudian dikirimi doa, dikirimi Fatihah, dikirimi amalan-amalan
yang mana amalan-amalan itu, doa-doa itu diperoleh putra putri kita dari pesantren. Oleh karena itu Bapak Ibu dan juga para hadirin seluruhnya, Hadratus Syekh mengawali kitab Adabul Alim wal Muta'allim dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa haknya seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, kata Rasulullah, hakul waladi 'alal walid ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adadahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haknya seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Jadi kalau anak tidak mendapatkan ini, anak berhak menuntut. Gak sempat menuntut di dunia, nuntut di akhirat kepada orang tuanya. Nah, mau apa enggak kita dituntut oleh anak-anak kita? Nah, tuntutan anak ini nanti apa? Yang pertama adalah anak itu harus diberi nama yang baik, karena nama itu bukan sekedar tanda, nama itu bukan sekedar identitas, tapi di balik nama itu terselip sebuah doa. Kalau Ustaz, anak saya namanya sudah baik, saya kasih nama yang terbaik bahkan, tapi kok menurut saya belum baik juga. Nah, dikasih nama yang baik saja menurut kita kadang belum baik, apalagi kalau dikasih nama yang tidak baik. Logikanya seperti itu ya. Maka pastikan anak-anak kita diberi nama yang baik. Nama di sini berarti juga doa, berarti kita selaku orang tua juga berkewajiban untuk mendoakan, menyelipkan doa kepada anak-anak kita. Kita memberi nama terbaik kepada anak-anak kita, sudah otomatis kita ini juga selalu mendoakan setiap saat. Sepanjang nama ini masih melekat pada putra putri kita, insya Allah doa-doa terbaik dari kita yang memberi nama itu juga selalu menyertai putra putri kita. Yang kedua, yuhsina murdi'ah, harus anak itu diberikan nafkah yang terbaik. Di situ bahasanya diberikan penyusu yang terbaik, pemberi susu yang terbaik. Nah, ini artinya apa? Susu itu diberikan kepada anak-anak ketika anak-anak masih di usia balita. Tapi ketika sudah usianya dewasa, sudah menginjak remaja bahkan sampai dewasa, biasanya sudah tidak nyusu lagi, gitu ya. Nah, maka apa yang dimaksud di situ? Yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisiknya anak-anak, kebutuhan jasmaninya anak-anak itu harus dipenuhi dengan baik. Maka harus dipastikan nafkahnya nafkah yang baik, yang diberikan kepada anak-anak adalah nafkah dari rizki yang halalan thayyiban. Karena dengan rizki yang halal dan rizki yang thayyib, yang baik, nah maka di situ anak-anak kita juga akan mudah untuk menerima ilmu dan mudah untuk menjadi anak-anak yang beradab. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan adab yang terbaik untuk putra putrinya. Nah ini yang bagian nomor 3 ini. Nah inilah yang nantinya menentukan masa depan putra putri kita, termasuk nasib kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita tidak beradab, pasti dia tidak tahu siapa dirinya, dan siapa yang tidak kenal dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia kenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adab itulah seseorang bisa mengenali siapa dirinya di mata Tuhannya, siapa dirinya di hadapan orang tuanya, siapa dirinya di hadapan gurunya, siapa dirinya di hadapan masyarakatnya, dan bahkan juga siapa dirinya di hadapan dirinya sendiri. Ini dengan adab. Maka adab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, adab itu apa? Adab itu adalah
sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan itu pasti baik. Orang biasa menyebut dengan karakter, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang dan itu pasti baiknya kalau ada. Maka kita jarang atau bahkan tidak pernah menemukan kosakata baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia ya, kata adab itu disifati dengan adab yang buruk, tidak ada. Al-adabus sayyi, adab yang buruk kita tidak pernah dengar istilah itu. Kalau adab yang buruk istilahnya bukan adab tadi, biadab tadi, tapi beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu kadang masih ada akhlak yang mahmudah, ada juga akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Kenapa? Karena akhlak itu tampilan luar sifatnya. Kita sering menilai orang akhlaknya baik dari apa? Dari tampilan luarnya. Oh, kalau jalan dia menunduk, kalau berbicara suaranya dipelankan sedikit, tidak kelihatan sombong dan sebagainya. Ini akhlak tampilan luar yang kadang orang bisa membuat-buat, bisa memanipulasi. Tapi kalau adab bukan hanya bagian luarnya saja yang baik, tapi juga bagian dalamnya, luar dalam sama-sama baik. Itulah yang disebut dengan adab. Makanya kemudian Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memilih kata adab di situ supaya bisa dipahami bahwa pasti yang baik itu bukan hanya tampilan luarnya saja, santri-santri juga harus baik secara dalamnya, batinnya, hatinya. Nah, sesuatu itu bisa disebut sebagai adab ketika apa? Ketika sesuatu itu tanpa harus disampaikan sudah bisa dipahami oleh orang lain, bahkan bisa membuat orang lain menirunya. Itu namanya adab. Kalau misalnya kita melihat ada orang Pak Kiai, ada Kiai, seorang alim, seorang ulama, kita baru lihat saja, kita baru belum sempat mendengar petuah-petuahnya, kita sudah bisa mendapatkan siraman rohani dari sekedar melihat saja. Nah, ini berarti sesuatu yang kita peroleh dari beliau itu tanpa harus disampaikan dengan kata-kata, tapi kita bisa dapatkan. Nah, ini berarti sudah menjadi adab bagi seorang kiai tersebut. Makanya Rasulullah SAW itu ketika mengajarkan agama Islam kepada para sahabatnya, beliau tidak banyak memberikan penjelasan menggunakan kata-kata. Kata-kata Rasulullah, hadis-hadisnya selalu singkat padat, jawami'ul kalim. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 kepada para sahabatnya, apalagi menulis tafsir atau menceramahkan tafsirnya. Tapi para sahabatnya seluruhnya langsung faham bahwa ini yang dilakukan Rasulullah adalah maksud dari ayat tersebut, maksud dari ayat yang ini, maksud dari ayat yang itu. Nah, sehingga para sahabatnya langsung paham tanpa harus disampaikan oleh Rasulullah dengan kata-kata. Itu karena apa? Karena Al-Quran sudah menjadi adab, sudah menjadi akhlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluquhul Quran. Sehingga para sahabat itu tanpa diajari oleh Rasulullah secara lisan terkait dengan makna suatu ayat maupun suatu hadis, nah, para sahabat ini sudah langsung faham. Sehingga apa? Adab itu menjadi pembuka ilmu. Dengan adab seorang guru tidak perlu capek-capek untuk menghabiskan suaranya. Dengan adab seorang murid tidak perlu capek-capek untuk kemudian mengingat-ingat apa yang dulu pernah dia hafalkan. Tapi dengan adab itulah semuanya melekat dalam diri seorang santri maupun seorang guru, sehingga kapanpun dia dibutuhkan, dia akan bisa muncul, dia akan bisa terlihat, bahkan terbaca oleh orang lain. Nah, ini namanya adab. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Jadi dilanjutkan nazam yang
diajarkan oleh Kiai Haji Idris Kamali, menantunya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tadi. Ada satu bait yang sangat penting untuk kita ingat-ingat di sini. Fa innamal mar'u bi asgharihi laisa birijlaihi wala yadaihi lisanuhu wa qalbuhul murakkabu fi sadrihi wa dzaka khulqun ajab. Manusia itu hidupnya ditentukan oleh dua organ kecilnya. Laisa birijlaihi wala yadaihi, tapi dua organ kecil ini bukan tangan, bukan kaki. Organ apa itu? Lisanuhu wa qalbuhul murakkab fi sadri wa dzaka khulqun ajab. Manusia ditentukan oleh apanya? Lisan dan hatinya. Mulut ini organ kecil, dibandingkan tangan kita masih lebih kecil mulut. Hati lebih kecil lagi, tidak terlihat, ada di dalam, tapi begitu dia mempengaruhi nasibnya manusia, karakternya manusia, dan juga menentukan terkait dengan bagaimana nanti masa depannya manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu seluruh hidupnya ditentukan oleh hatinya. Sedangkan hatinya itu bisa disetting oleh apa? Oleh lisannya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kita, adik-adik ini dididik di pesantren, kelihatannya dimulai dari apa? Menghafal. Menghafal itu apa toh? Menghafal itu kan kita mengulang-ulang secara lisan. Adik-adik ini bisa hafal alfiyah. Itu bagaimana caranya? Apakah hanya dibatin saja? Apakah hanya dilihat saja? Kan tidak. Pasti harus dilisankan, dibaca dengan lisannya berulang-ulang. Begitu dia diulang-ulang terus oleh lisan, maka dia akan membentuk, akan tercetak di dalam hatinya. Dan kalau sudah tercetak di dalam hati, maka itulah yang akan menentukan karakter akhlaknya seorang santri tersebut. Tapi begitu hafalan-hafalan yang dulunya sudah dihafalkan itu tidak lagi diucapkan, maka sedikit demi sedikit dia terhapus dari hati. Yang akhirnya apa? Akhirnya nanti wujudnya dalam perbuatan, wujudnya dalam akhlak itu juga akan berubah. Adabnya sudah mulai terkikis, mulai hilang. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berzikir. Dan berzikir itu mulai dari secara lisan maupun secara hati. Itu kenapa? Solusinya kok kita itu harus berzikir. Kenapa di pesantren kita itu diajari untuk berzikir? Padahal untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita ini tentu harus bekerja. Tapi kenapa kita justru diajari untuk banyak berzikir? Karena zikir itu menentukan perbuatan kita, menentukan pekerjaan kita. Begitu mulut kita sering mengucapkan, menyebut nama Allah, 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 la ilaha illallah, alhamdulillah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, kalau itu yang terucap terus di mulut kita, maka hati kita pun akan terwarnai oleh kalimat-kalimat thayyibah itu. Hati kita pun akan tercetak pada hati kita nama-nama Allah. Sehingga nantinya muncul suatu perbuatan, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini akan menampilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu lisan kita berhenti dari mengingat Allah, dari menyebut Allah, maka hati pun juga demikian. Cetakan nama-nama Allah dalam hati sudah mulai terhapus. Maka secara tidak kita sadari, perbuatan-perbuatan kita pun juga jauh dari hal-hal yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias biadab tadi itu. Makanya adab ini dibentuk dari apa? Dibentuk dari hati. Adab dibentuk dari hati, yang hati itu
nanti akan terbentuk melalui apa? Melalui kebiasaan kata-kata yang keluar dari mulut kita maupun barang-barang yang masuk ke dalam mulut kita. Kalau yang masuk ini adalah barang-barang yang halalan thayyiban, yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah semuanya, insya Allah hatinya pun akan tercetak kebaikan-kebaikan yang nantinya pasti akan melahirkan adab-adab yang baik. Itu ya. Ini pesan kami kepada adik-adik semuanya khususnya dan juga kepada kita semuanya. Mari kita jaga terus apa yang diajarkan di pesantren ini, mulai dari bacaan-bacaan itu, zikir-zikir yang diajarkan di sini, mulai dari Al-Quran maupun kalimat-kalimat thayyibah yang dirutinkan, ini jadi pegangan kalian semuanya sampai akhir hayat. Kalian pegang betul itu. Kenapa? Karena saat nanti sakaratul maut sudah tidak ada lagi yang bisa beraktivitas. Mulut kita bahkan terkunci oleh stroke, naudzubillah. Tangan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kaki kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat tinggal apa? Hati. Begitu hati kita sudah dibiasakan diwarnai dengan kalimat thayyibah, maka di akhir hayat kita juga akan pasti husnul khatimah karena selalu diisi dengan hati yang dipenuhi kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Saya doakan semoga seluruh santri Tebiran 12 ini dan juga para hadirin semua yang ada di sini semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu melantunkan zikir kalimat-kalimat thayyibah sehingga hatinya tercetak kebaikan-kebaikan dan juga melahirkan adab-adab yang membuat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.